Di awal film, di salah satu kota yang terkenal akan tindakan kriminal yang sangat tinggi, ada seorang pria bernama Denny yang bertingkah layaknya hewan peliharaan. Dia disuruh oleh seorang bos gangster untuk menghabisi semua orang yang ada di hadapannya, dan inilah yang terjadi. Ya, seketika itu pula Danny langsung mengamuk setelah kalung lehernya dilepas. Satu persatu berandalan yang ada di depannya dihajar dengan sangat brutal tanpa belas kasihan sedikit pun. Bos gangster yang menyuruhnya adalah seorang pria tua bernama Jack. Usut punya usut, kelompok yang baru saja dihabisi memiliki hutang kepadanya. Dan inilah resikonya kalau tidak mau membayarnya. Ketika kalung Danny dipasangkan oleh Jack, dia mendadak langsung kalem. We'll be back. Come on, Danny boy. Sekembalinya ke markas, Danny diperlakukan bukan layaknya manusia, melainkan seperti hewan yang hanya dimanfaatkan tenaganya saja. Dia disuruh mengobati lukanya sendiri hasil dari pertarungan sebelumnya. Makanan yang diberikan juga makanan kaleng yang biasa diberikan untuk hewan peliharaan. Danny dikurung di dalam sebuah jeruji besi seperti kandang, dan hanya ditemani oleh sebuah samsak dan sebuah boneka yang tergantung. Entah kenapa dia berperilaku seperti hewan peliharaan yang selalu nurut dengan majikan yang telah membesarkannya. Yang lebih parah, dia belum pernah berkomunikasi layaknya manusia konvensional pada umumnya. Sedangkan Jack selaku bos malah berpesta minuman keras bersama wanita sewaan sembari bercocok tanam. Keesokannya, tenaga Danny kembali dipergunakan untuk menagih hutang. Namun, siapa sangka bahwa sekarang tidak ada satupun orang yang berani melawan ketika Jack melepaskan kalungnya. Akan tetapi, ada sekelompok mafia yang berlaga petantang petenteng dengan menjebak pada saat sedang menagih hutang. Jack dipukulin ramai-ramai sampai-sampai tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Sedangkan Danny hanya bisa melihat bosnya dianiaya tanpa bisa melakukan apapun karena kalung di lehernya masih terpasang. Namun ada satu celah ketika pelaku lengah, di mana Jack menggunakan kesempatan tersebut untuk membuka kalung yang mengikat lehernya Danny. Seketika itu pula pembantaian langsung terjadi dengan sangat brutal. Setelah peristiwa itu, Jack marah besar kepada kedua anak buahnya yaitu Mac dan Alex yang tidak becus dalam bekerja. Termasuk Danny yang brengkesnya malah dicaci maki karena telat menolong. Kali ini mereka harus siaga 86 karena akan menagih hutang kepada kelompok mafia yang cukup ditakuti. Danny diperintahkan untuk berjaga di luar gedung sembari mengawasi sebuah lampu petanda. Jika lampu tersebut menyala, maka dia harus masuk ke dalam membantunya. Kalimat tersebut selalu diulang-ulang supaya Danny mengerti dan mengingatnya. Namun ketika mereka masuk untuk berbisnis, tiba-tiba saja pandangan Danny teralihkan oleh sebuah piano. Tak lama datang seorang pria bernama John yang mengalami tunanetra. Akan tetapi dia sangat jago dalam bermain piano dan bisa menyadari bahwa di sana ada Danny yang tertarik dengan alat musik tersebut. Bermenit-menit mereka belajar, sampai-sampai Danny lupa dengan perintah Jack untuk siaga 86. Padahal lampu yang dijadikan sebagai petanda sudah menyala dari tadi karena sang bos membutuhkan bantuan. Pada saat dia mulai sadar akan lampu yang sudah menyala, Danny langsung buru-buru masuk ke dalam meninggalkan John seorang diri. Namun hal tersebut terlambat karena Jack, Mike, dan Alex sudah dalam keadaan babak belur karena dikeroyok. Tentu hal itu membuat Jack sangat murka lalu mencaci makinya dengan mengatakan bahwa Danny adalah hewan peliharaan yang tidak berguna. Dan sekembalinya ke markas, dia langsung ditendang oleh Alex masuk ke dalam kandang. Fucking use is the answer. No, get in there. Di balik musibah yang dialami mereka, ada seorang mafia besar bernama Jason yang memiliki bisnis pertarungan ilegal di bawah tanah. Rencananya dia mengundang Jack untuk berpartisipasi dengan acara ini dan akan dijanjikan uang sangat banyak jikalau berhasil mengalahkan algojo mereka yang tidak pernah terkalahkan sama sekali. Jack yang notabene adalah ketua gangster yang mata duitan langsung menerima peluang tersebut. Namun siapa sangka bahwa algojo milik Jason ternyata memiliki perawakan yang sangat beringas dan memiliki tubuh 10 kali lebih besar dari Danny. Secara fisik jelas Danny kalah, tapi secara power pukulan belum tentu karena dia adalah si kecil cabai rawit yang bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya
Ya, Denny berhasil mengalahkan Sial Gojo hanya dengan beberapa pukulan saja, sehingga Jack mendapatkan uang sangat banyak atas kemenangan itu. Di sepanjang perjalanan pulang, Jack menawarkan hadiah apapun itu sebagai bentuk apresiasi. Namun yang diminta oleh Denny hanyalah sebuah piano tanpa terkecuali. Tapi dengan brengkesnya, si bos malah omong kosong dan malah akan memberikannya wanita sebagai hadiah. Namun tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mereka dengan sangat kencang, yang ternyata itu adalah si mafia di awal film yang ingin melakukan balas dendam. Tidak sampai di situ, mereka juga dihujani dengan ratusan peluru yang kemungkinan selamatnya sangatlah kecil. Dari peristiwa tersebut, hanya Denny lah yang berhasil selamat karena terlindungi oleh tubuh Jack. Dia langsung pergi dari sana menuju suatu tempat yang ternyata adalah gedung yang sama pada saat bertemu dengan John. Pada saat itu, John sedang bermain piano dan menyadari kedatangannya. Namun tak lama, Denny tidak sadarkan diri karena ternyata mengalami luka yang cukup parah, hingga darahnya mengocor kemana-mana. Di saat itulah dia teringat dengan masa lalu ketika masih anak-anak, yang ternyata sang ibu adalah wanita sewa yang telah dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Tak lama dia terbangun dari pingsannya dan sudah berada di dalam sebuah kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang datang sehingga membuatnya langsung bersembunyi di bawah kasur. Ternyata orang itu adalah John yang telah menyelamatkannya dari kematian. John tahu bahwa Denny adalah orang yang sangat-sangat introvert, bahkan sampai bersembunyi di bawah kasur karena saking malunya. Dia hanya ingin memberikan makanan supaya Denny bisa cepat pulih dari masa sakitnya. Right where you are. Beberapa hari kemudian, kondisi Denny sudah mulai membaik dan mulai memberanikan diri keluar kamar karena mendengar suara dentingan piano yang dimainkan oleh John. Namun dia malah bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Victoria yang ternyata adalah anaknya John. Denny langsung buru-buru masuk ke dalam kamar dan bersembunyi di bawah kasur lagi karena saking takutnya bertemu orang asing. Tapi perempuan itu berusaha welcome dengan menghampirinya dan memberikan sebuah piano elektrik. Tentu itu membuatnya sangat tertarik dan langsung mengambilnya ketika Victoria akan pergi. Beberapa menit kemudian, ketika John dan anaknya sedang makan bersama, tiba-tiba saja Denny menghampiri sembari memeluk piano yang sebelumnya dikasih. Sepertinya Denny sudah mulai terbuka dengan orang lain, terkhusus pada John dan Victoria yang memang orang baik. Disinilah dia mendapatkan pelajaran sangat penting sebagai manusia umum, yaitu ketika makan yang awalnya seperti hewan peliharaan, kini seperti layaknya manusia konvensional pada umumnya dengan menggunakan sendok. Namun karena belum terbiasa, dia lebih nyaman menggunakan caranya sendiri. Tentu itu membuat John dan Victoria langsung tertawa dengan tingkah konyol yang dilakukannya. Tapi disinilah dia mulai belajar apa itu arti dari sebuah senyuman. Meski sisi hewannya sedikit demi sedikit mulai luntur, dia masih sangat sensitif ketika kalung di lehernya akan dilepaskan, sehingga John mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk mengajaknya berjalan-jalan, sembari menemani Victoria menuju kampus. Disinilah Denny mendapatkan pengalaman pertama kali sepanjang hidupnya yang sangat berkesan, yaitu dicium oleh Victoria yang membuatnya langsung tersipu malu. Dia merasakan kasih sayang sebagai manusia yang selama ini tidak dirasakannya semenjak sang ibu meninggal. Apalagi setelah John mengajaknya berbelanja di supermarket dan diperkenalkan dengan makanan yang layak untuk dimakan. Tentu ini pertama kalinya dia melihat makanan manusia, tidak seperti sebelumnya yang hanya diberikan makanan hewan oleh Jack. Baru beberapa hari tinggal bersama keluarga John, Denny sudah mengalami perubahan yang sangat drastis sebagai manusia yang awalnya dididik tidak layak. Bahkan dia sekarang mampu menjemput Veronica yang baru saja pulang dari kampus. Tidak hanya itu, dia juga berani untuk memulai komunikasi meskipun masih terbata-bata. Sebelum pulang, mereka menyempatkan diri untuk ngedate layaknya sebuah pasangan dengan membeli sebuah es krim yang baru pertama kali dicoba oleh Denny. Bisa dibilang perkembangannya sangatlah cepat karena sekarang dia mampu mengingat setiap perkataan yang ditunjukkan padanya. Seperti saat ini ketika Veronica mengajarkan bermain piano, di mana Denny bisa memainkan alat musik tersebut sesuai dengan not angka yang diberikan padanya. Don't stop. Sekarang kepribadiannya telah berubah total layaknya manusia konvensional pada umumnya. Bahkan ketika Veronica ingin membuka kalung yang ada di lehernya, Denny tidak memberikan perlawanan sama sekali, tidak seperti sebelumnya ketika John ingin mencobanya. Mulai dari sini, kepribadiannya dulu yang didik seperti hewan oleh Jack telah hilang. Hal itu juga bisa dilihat dari cara komunikasinya yang sudah lancar dan bahkan Denny bisa bekerja untuk mencari uang bersama dengan John. Gaji pertamanya digunakan untuk membeli hadiah di supermarket terdekat
hanya seorang diri. Ya, sekarang dia berani pergi kemana-mana hanya sendirian tanpa ditemani oleh John ataupun Victoria. Namun tiba-tiba Danny bertemu dengan salah satu anak buah Jack yaitu Alex yang ternyata masih hidup. Pasca penyerangan balas dendam yang dilakukan oleh mafia, Alex mengajaknya untuk kembali karena ternyata bos mereka yaitu Jack juga masih hidup. Mau gak mau dia harus nurut, tapi bukan karena takut, melainkan ingin mencari tahu tentang siapakah sosok identitas sang ibu sebenarnya. Melihat Danny yang kembali tentu membuat si Brengsek Jack sangat senang karena mereka akan menjadi kelompok gangster yang paling ditakuti di kota. Namun kedatangannya bukanlah untuk menjadi penurut seperti dulu yang diperlakukan seperti hewan peliharaan, melainkan untuk mencari tahu tentang jati diri sang ibu. Tapi brengkesnya Jack menggunakan kesempatan tersebut untuk memperdayanya seperti dulu lagi. Dia akan memberitahu asalkan Danny mau menuruti perintahnya. Dan perintah itu adalah pertarungan ilegal di bawah tanah milik ketua mafia yaitu Jason. Awalnya Danny menolak karena dirinya yang sekarang tidak ingin melukai siapapun, tidak seperti dulu yang sangat brutal. Akan tetapi Jack tidak peduli dan langsung mendorongnya hingga terjatuh ke dalam arena. Di mata bos gangster itu hanya memikirkan uang dan validasi di dunia kriminal. Sampai akhirnya ya, Danny diserang habis-habisan oleh lawannya dengan sangat brutal, bahkan sampai tidak diberikan nafas sama sekali, di mana dia hanya bisa melakukan pertahanan sembari menghindari serangan yang sangat mematikan. Melihat hal itu, Jason selaku pemilik acara merasa bahwa pertarungan tersebut tidak menarik sama sekali, sehingga Jack didesak agar Danny mau memberikan perlawanan. Tapi dengan brengkesnya, ketua gangster itu malah memberikan senjata tajam ke lawannya supaya Danny mau memberikan serangan balik. Meski begitu, Danny tidak ingin melawan karena gak mau melukai orang lain yang tidak bersalah. Namun keputusan tersebut mendatangkan malapetaka karena Jason menyuruh beberapa petarung untuk mengeroyoknya. Tentu jumlah sebanyak itu membuatnya sangat kewalahan hingga berakhir dipukulin sampai sempoyongan. Disinilah titik baliknya, karena Danny yang kita kenal di awal film kembali muncul dengan tatapan mata yang penuh amarah. Dia langsung melakukan serangan balik dengan cara membabi buta demi bertahan hidup. Namun kabar baiknya, dia mampu mengontrol emosinya sehingga semua lawannya tidak dibunuh, melainkan hanya dibuat terkapar tak berdaya. Tapi tiba-tiba ya, Jack mengamuk sampai-sampai menembak mati salah satu petarung karena Danny tidak menuruti perintahnya. Dia melakukan penyiksaan dengan mengajarnya beberapa kali, hingga berakhir dikurung di dalam kandang. Namun apakah Danny akan diam begitu saja? Tentu tidak, karena pada malam hari, dia diam-diam mencari tahu tentang ibunya dengan menggeledah berangkas, dan menemukan foto dirinya sewaktu kecil yang sudah diasuh oleh Jack. Dia juga menemukan foto sang ibu yang sedang mengajarinya bermain piano. Sebab itulah Danny sangat menyukai alat musik tersebut. Kejutannya bukan hanya sampai di situ, karena ternyata sang ibu bukanlah benar-benar wanita sewaan, melainkan seorang pianis yang disukai oleh pria hidung belang yang menggunakan segala cara untuk mendapatkannya. Kemudian Jack membawa Danny ke suatu tempat untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Namun Danny langsung memberontak hingga mobil yang mereka naiki mengalami kecelakaan hebat. Untungnya dia masih selamat dan kabur dari sana menuju kediaman John dan Victoria. Sesampainya di sana, Danny langsung memberikan foto ibunya kepada John dan Victoria. Sebagai sesama seorang pianis, mereka tahu siapakah ibu Danny yang ternyata adalah salah satu pemain pianis terbaik yang pernah ada. John langsung mengajaknya pergi ke sebuah galeri tempat di mana sang ibu sering bermain piano. Di sanalah Danny mengingat semua masa kecilnya yang sering menemani sang ibu ketika sedang memainkan sebuah lagu. Sesampainya di rumah, dia dibuat sangat kaget karena mendengar Victoria yang sedang bermain piano. Itu membuatnya kembali teringat dengan tragedi pembunuhan sang ibu. Karena ternyata lagu yang dimainkan oleh Victoria adalah lagu terakhir yang dimainkan oleh sang ibu. Dan disinilah terungkap fakta yang sebenarnya. Yang ternyata pelaku yang telah membunuh ibunya adalah Jack. Orang yang selama ini mendidiknya seperti hewan peliharaan. Sekarang Danny telah mengingat semua momen yang pernah terjadi di hidupnya ketika masih anak-anak. Detik itu juga, Danny meminta kepada John dan Victoria pergi dari sana supaya hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun sudah terlambat karena Jack dan pasukan gangster sudah tiba di sana untuk menangkapnya. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menyembunyikan John dan Victoria di dalam sebuah lemari supaya mereka selamat. Lalu yang terjadi
Terjadi pertarungan besar antara Danny melawan puluhan gangster untuk menangkapnya. Namun itu bukanlah perkara yang mudah lantaran dia memiliki kemampuan bela diri yang setara dengan Jet Li. Satu persatu diajarnya demi melampiaskan kematian sang ibu yang telah dibunuh oleh Jack. Meski begitu, Danny berusaha memancing mereka keluar dari rumah supaya John dan Victoria tidak kenapa-napa. Mereka sampai bertarung di atas rooftop, namun tiba-tiba ada Alex yang datang dengan menggunakan senjata. Untungnya, Danny berhasil menghindar dengan masuk ke salah satu gedung melalui cerobong asap. Akan tetapi, dia harus menghadapi pembunuh bayaran yang disewa oleh Jack, di mana pembunuh bayaran itu memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat hingga mampu mendesaknya. Sehebat-hebatnya pembunuh bayaran itu, Danny masih jauh lebih hebat karena memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih mengerikan sehingga bisa ada di titik sekarang. Dia mampu mengalahkannya sampai terlempar dari lantai 3, meski sebenarnya sempat menahan kakinya. Kini hanya tersisa bos gangster seorang yaitu Jack yang harus menghadapinya sendirian, di mana Danny langsung mengajarnya dengan sangat brutal demi membalaskan dendam atas kematian sang ibu. Namun tiba-tiba, Don't do this. ya, John dan Victoria keluar dari tempat persembunyian demi mencegahnya agar tidak melakukan pembunuhan lagi. Namun amarah Danny telah berada di titik puncak dan tetap akan membunuh Jack. Tapi tiba-tiba John mengotori tangannya sendiri dengan membunuh ketua gangster itu, supaya Danny tidak kembali terjebak dengan masa lalunya yang sering membunuh orang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah rasa amarah dan dendam sangatlah wajar dimiliki oleh manusia. Namun jangan sampai hal itu merusak kepribadian kita yang akan membuat masa depan kita menjadi buruk.